Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yoga. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait program Kotak Saran Kampus sebagai bentuk partisipasi politik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Kelompok 4 yang beranggotakan Sabina Nurul Aini dengan NIM belakang 213, Helmi Yusron dengan NIM belakang 351, Nabila Wijaya dengan NIM 24 dengan NIM belakang 270, Betty Fatmase dengan NIM belakang 288, Benada Kitama dengan NIM belakang 055. Selanjutnya akan dimulai dengan teman saya. Oke, jadi pertama-tama kita mengenal dulu apa sih partisipasi politik itu menurut ahli. Yang saya temukan ahli di sini adalah Herbert Mikulowski, di mana dia menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat, di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Nah, apa aja sih contoh nyata dari partisipasi politik itu? Ada banyak sekali ya teman-teman. Contohnya yang pertama adalah pemberian suara. Jadi kita mahasiswa itu sudah harus memberikan suara kepada figur yang bakal menjadi representatif masyarakat. Lalu yang kedua adalah menyalurkan aspirasi, di mana kita memiliki hak untuk menyuarakan apa yang sekiranya dalam pas membuat kebijakan nanti itu tidak semena-mena. Nah, lalu yang ketiga adalah berdebat gagasan. Kita melakukan debat atau beradu argumen dan opini antar sesama masyarakat atau pejabat untuk mereka saat membuat kebijakan itu tidak asal-asalan dan juga tidak semena-mena. Lalu yang keempat adalah berdemonstrasi, di mana kita bisa lihat di tahun-tahun sekarang maupun di bulan-bulan sekarang ini banyak sekali masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan protes mereka terhadap kebijakan yang dirasa merugikan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir adalah kampanye. Kampanye ini itu seperti menarik suara hati rakyat untuk memilih calon yang bakal naik menjadi pejabat gitu. Seperti di tahun 2024 lalu, di mana kita mengadakan pesta demokrasi berupa pemilihan calon presiden. Yang sekarang menjadi calon presiden itu adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Baik, selanjutnya kotak saran sebagai bentuk partisipasi politik. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, politik ini merupakan aktivitas penting yang melibatkan bermusyawarah, memilih suara, dan menyampaikan aspirasi. Nah, kegiatan politik ini tidak hanya terjadi di ranah makro yang luas, tetapi juga di lingkungan kampus sebagai ruang partisipasi politik mahasiswa. Nah, partisipasi politik sendiri berperan aktif dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Seperti dikemukakan oleh McCloskey, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga dalam proses pemilihan dan pembentukan kebijakan. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus pun berperan aktif dalam hal ini. Next. Selanjutnya, kotak saran sebagai media demokrasi kampus. Kotak saran di kampus ternyata bukan hanya sekedar wadah untuk keluh kesah mahasiswa. Kotak saran juga berfungsi sebagai media demokrasi yang terjadi di kampus. Dalam perkuliahan, demokrasi sangat dijunjung tinggi. Kotak saran merupakan wadah untuk seluruh mahasiswa berekspresi dengan transparan tanpa adanya pengaruh dari dalam ataupun dari luar untuk menyuarakan aspirasi. Efektivitas kotak suara sebagai media demokrasi juga sebagai sebuah media yang memiliki nilai positif, yaitu mampu menampung berbagai suara mahasiswa anonim yang terpengaruh oleh rasa takut, malu, dan khawatir akan ada tekanan dari pihak tertentu. Namun, efektivitas kotak suara sangat dipengaruhi oleh pengelola kampus yang menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Tanpa ada tindak lanjut oleh pihak kampus, maka kotak suara hanya sebagai formalitas tanpa memberikan dampak signifikan terhadap demokrasi yang terjadi di kampus. Seperti yang kita tahu bahwa kotak saran merupakan layanan pengaduan yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
dan salah satunya adalah mahasiswa pada lingkungan kampus. Kotak saran kampus biasanya menyampaikan aspirasi berupa keluhan, kritik, dan saran atas apa yang telah dirasakan oleh penerima layanan atau pengguna fasilitas yang ada di area kampus. Misalnya seperti mahasiswa merasa bahwa fasilitas perpustakaan yang masih kurang memadai, lampu ruang kelas yang tidak dapat digunakan, pendingin ruangan yang tidak dapat berfungsi, ataupun proyektor yang terdapat di dalam kelas tidak dapat digunakan dengan baik. Oke, sebelumnya izin menginformasikan kalau saya sebenarnya menggunakan 2 device ya Pak. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, program kotak saran sebagai media partisipasi politik mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi di lingkungan kampus, berperan sangat penting karena menjadi jembatan dan menjadi penyedia ruang formal yang mudah dijangkau bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, kritik, dan ide terkait kebijakan kampus. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi politik, yaitu melalui kotak saran kampus ini adalah rendahnya partisipasi politik generasi muda yang seringkali disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang proses politik, sehingga partisipasi aktif menjadi kurang terlihat. Yang ketiga, ada pengaruh partisipasi politik melalui kotak saran terhadap kesadaran dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan ini adalah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran mahasiswa dan dengan menyuarakan aspirasi akan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan lebih demokrasi. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa saran yang dapat meningkatkan keefektifan penggunaan kotak saran sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Yang pertama, perlu diadakan sosialisasi yang jelas tentang bagaimana fungsi kotak saran dan bagaimana mekanisme terkait tindak lanjut aspirasi yang masuk agar mahasiswa bisa tertarik dan termotivasi untuk menggunakannya. Yang kedua, pihak kampus diharapkan untuk bisa dapat mengelola kotak saran dengan baik, seperti melakukan evaluasi rutin terhadap masukan yang diberikan mahasiswa dan memberikan umpan balik secara jelas dan transparan. Yang ketiga, mahasiswa juga bisa diharap lebih aktif untuk bisa memanfaatkan kotak saran sebagai sarana menyampaikan aspirasi, kritik, dan ide yang membangun. Dengan partisipasi aktif mahasiswa akan membuat kotak saran lebih efektif dan dapat menghasilkan kebijakan yang dapat menguntungkan kepentingan bersama. Yang terakhir, menggunakan pengkolaborasian antara kotak saran tradisional dan kotak saran dengan teknologi digital. Contohnya, dengan teknologi digital menggunakan Google Form atau platform sejenisnya media sosial untuk mengisi aspirasi, kritik, dan saran sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah diakses dimanapun. Melalui upaya yang telah dilakukan di atas, keberadaan kotak saran di lingkungan kampus diharapkan untuk dapat terus ditingkatkan baik dari segi aksesibilitas, sosialisasi, maupun efektivitas ke depannya. Kotak saran dapat menjadi wadah mikro demokrasi yang mendorong lingkungan kampus lebih terbuka, terlibat, dan responsif terhadap kebutuhan civitas akademika melalui kolaborasi antara mahasiswa dan pihak kampus. Baik, saya izin menambahkan karena tadi ada masalah teknis mengenai internet. Jadi, untuk bagian yang latar belakang, nah, di berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa media partisipasi politik sangat penting di kalangan mahasiswa. Nah, Maslan pada tahun 2025 menyebutkan bahwa keterbatasan pemahaman politik menghambat keikutsertaan mahasiswa. Nah, namun pembelajaran komunikasi politik ini dapat mengurangi apatisme dan mendorong partisipasi yang kreatif, misalnya lewat media sosial. Nah, salah satu media yang efektif di kampus itu adalah kotak saran yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan jembatan komunikasi antara mereka dengan pengelola kampus. Nah, program kotak saran ini sangat potensial sebagai media demokrasi kampus dan memberikan masukan berharga untuk kebijakan kampus yang lebih responsif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.